Oke, kebangkitan Jogan. Nah, setelah semua hal yang membuat kita penasaran nih tentang dojutsu yang satu ini ya akan menjadi antitesis nih dari bangsa Otsutsuki sendiri, Jogan itu malah belum pernah ditampilkan lagi dalam manganya. Dimana 6 tahunan cerita Boruto itu flashback nih, semua Jogan itu muncul di adegan pertama saat kenangan masa lalu. Nah, semulanya seperti itu. Mungkinkah pada akhirnya awakening Jogan itu akan muncul lagi dengan rahasia teknik Kaguya yang mendekati itu? Teknik Gozu Tenno dianggap sebagai gerbang yang terhubung dengan Jogan. Dalam sejarahnya sendiri, baik Jogan maupun Gozu Tenno dianggap setara dengan Dewa Susanoo. Dan apalagi Jogan telah terbangun, segalanya berubah bagi seorang Otsutsuki. Nah, benarkah nih Jogan disebut sebagai mata dewa dan akan sangat berpengaruh? Shinjutsu paling tinggi yang pernah ada dalam golongan teknik mata dojutsu. Nah, jalan terjal Boruto ke depan itu akan lebih tak terduga lagi setelah awakening Jogan lah tersebut. Nah, jalan terjal Boruto ke depan itu akan lebih tak terduga lagi nih setelah awakening Jogan itu akan kembali bangkit. So let's go boys, kita bahas lebih dalam pembahasan yang mulai dari sini. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai awakening Jogan dan pintu dimensi lain Gozu Tenno. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini, The Changemaker Jogan. Nah, inilah yang paling ditunggu nih oleh para fans sendiri tentang sebuah mata suci yang konon akan menuntun Boruto menerangi kegelapan jalan dunia shinobi-nya. Bahkan mata inilah Boruto sempat ditatangi Toneri dalam mimpinya dahulu untuk mengatakan jika Boruto memilih sesuatu yang istimewa dalam dirinya itu, dan itu adalah Jogan. Dalam anime sendiri, Jogan itu beberapa kali muncul bahkan di awal-awal kisah Gozu Tenno. Jogan bisa melihat cakra jahat seorang yang keluar itu, dan bukan hanya itu saja nih, Jogan ini pun bisa melihat keluar masuknya seorang Otsutsuki dalam dimensinya. Urashiki adalah contoh nyata nih yang begitu takjub jika seorang bocah shinobi memiliki Jogan. Memang sekarang hanya Urashiki saja yang menyinggung soal Jogan dari Boruto, karena baik di anime ataupun di chapter sendiri Jogan itu belumlah ditampilkannya. Nah, sebenarnya setelah dirilisnya chapter 79 waktu itu yang membuat Boruto itu benar-benar kehilangan semuanya, menurut beberapa teori para fans sendiri tak lama lagi Jogan itu akan bangkit kembali. Nah, kenapa? Karena mengacu dalam perkataan Toneri waktu itu, jika Jogan akan berperan besar bagi Boruto untuk membantunya melawan para dewa itu, dan itu adalah benar-benar dari mata dewa. Kisah Jogan ini sepertinya memang memiliki adaptasi budaya masa lalu seperti halnya kisah Susanoo atau bahkan Tsukuyomi, tetapi memang masih menjadi misteri di sini nih. Latar belakang apa yang diambil dari Jogan sendiri? Nah, kami pikir jika Sen dengan Eida bisa membalikkan realita dan juga melakukan teknik Omnipotence Almighty God itu, kami pikir nih Jogan akan bangkit untuk melawan teknik tersebut. Banyak dari para fan yang mempersepsikan kelak Jogan itu akan bangkit dengan membuat cerita lagi soal Gozu Tenno yang belumlah berakhir itu. Dan kemungkinan itu ada hubungannya dengan Kaguya dan para Otsutsuki. Menurut catatan sejarah lama Jepang, Gozu Tenno itu adalah referensi dari dewa penyakit dan penyembuhan Jepang yang sangat sinkretis nih. Awalnya ini berada di dataran Asia. Ia dianggap ada sejak periode Heian, baik sebagai penyebab dan juga pelindung terhadap epidemi, dan akhirnya menjadi digabung dengan kami Susanoo asli. Selama periode itu modern dan juga dari abad pertengahan dan juga awal. Nah, cerita dari budayanya seperti itu. Dalam anime Boruto sendiri, Gozu Tenno itu adalah sebuah senjata pamungkas nih, dan ini berhubungan pula dengan Jogan dan juga Kaguya Otsutsuki. Bahkan kala itu ada perkataan Sasuke seperti ini, tidak pernah kusangka Danzo sudah sedekat ini dengan peninggalan Kaguya Otsutsuki. Nah, Jogan juga berhubungan dengan Otsutsuki nih, dimana melalui Toneri yang secara tak langsung dia juga cucu jauh dari Kaguya. Nah, karena itu gini, Nue ini berhubungan dengan Jogan, ruang waktu karma atau bahkan Kawaki Boruto sendiri loh. Kemunculan di art Boruto tentu sudah dipastikan Sumire ini spesial dengan kekuatannya yang spesial pula Gozu Tenno dan tentunya Nue. Kita runtut lagi nih, Nue ini berhubungan dengan Danzo karena melalui eksperimen Gozu Tenno Danzo itu menempatkan masa depan Konoha dengan seekor monster yang hampir menghancurkan desa sendiri. Hubungan Danzo Nue itu bermula ketika menjalin kontak dengan salah satu bawahannya di Anburut sana. Nah, setelah itu Gozu Tenno sendiri berhubungan dengan Kaguya.
Nah ini sedikit lebih rumit. Gozu Tenno ini dikembangkan oleh Shigaraki Tanuki. Shigaraki Tanuki adalah ayah dari Shigaraki Sumire. Nah singkat cerita, segel yang ditempatkan untuk membuat kontrak dengan Nue adalah teknik replikasi dari teknik Kaguya, yang artinya kelompok Danzo itu sudah hampir saja mengetahui rahasia dari Kaguya Otsutsuki, sumber kekuatan pada emosi negatif. Seperti yang kita tahu nih, tanda segel itu awalnya bertindak sebagai media untuk cakra yang diserap dan ditransfer ke Nue sendiri, serta itu juga sebagai gerbang yang akan dipanggil dari dimensi yang terpisah. Ini memungkinkan pengguna seperti Sumire itu mengendalikan monster besar itu menggunakannya dalam pertempuran, dan ini juga masuk dalam alur Ghost dahulu. Dan saat itu nih di alur Ghost Boruto sendiri itu Jogannya aktif. Nah artinya ini inline nih, karena Jogan aktif pertama kali ketika alur Sumire dan monster Nue tersebut. Aktifnya Jogan itu berhubungan dengan Nue, dan ini memang sangat menarik, karena jika hal itu terjadi lagi, sepertinya memang ada ketertarikan dan keterikatan antara Nue, Gozu Tenno, dan teknik Boruto sendiri dari dojutsunya itu Jogan. Nah seperti yang kita prediksikan nih, sejak kemunculan Nue dahulu, monster ini bisa membuka portal dimensi lain pula, dan artinya di sini Nue itu bisa masuk ke dalam portal dimensi tersebut. Seperti definisi Gozu Tenno tadi, bahwa tanda segel itu awalnya itu bertindak sebagai media untuk cakra yang diserap nih dan ditransfer ke Nue itu, serta ini juga sebagai gerbang yang akan dipanggil dari dimensi yang terpisah. Nah kita pikir lagi bahwa prediksi-prediksi tentang kebangkitan kembali Jogan memang akan berada di era time skip, dan ini seperti yang dikatakan para fans sendiri bahwa kelak jika Jogan bangkit, segalanya itu sesuatunya sudah sangat-sangat berbeda, dan itu benar-benar tak baik-baik saja nih. Dan ini mengacu pula pada perkataan Toneri jika Jogan memang dikhususkan untuk menuntun Boruto menerangi jalannya yang gelap itu. Dan sekarang semuanya sudah terjadi. Karma maupun Borushiki sekarang ini sangatlah susah dikendalikan karena Boruto belum benar-benar mengaktifkan kembali Jogannya itu. Nah ini menarik lagi nih, jika di akhir episode 293 part pertama itu saat Boruto hiatus ini, ada adegan di sana yang memperlihatkan ingatan flashback antara Kawaki dan juga Boruto. Keduanya memiliki kepercayaan dirinya masing-masing tentang jalan hidup mereka, bahwa Boruto yakin bisa mengendalikan Otsutsuki dalam dirinya, sementara Kawaki ini akan membunuh siapapun yang akan membunuh Hokage, termasuk Boruto sendiri. Nah dia berjanji akan semua hal itu. Bahkan ini diakhiri dengan ingatan mereka yang mirip sekali adegannya pembuka saat itu, sampai akhirnya kita benar-benar dibawa ke cerita awal Shinobi, dan itu memang benar menjadi kenyataan. Semuanya adalah flashback ingatan Boruto Kawaki sampai episode 293, dan ini sama dengan 6 tahunan. Nah di akhir perbincangan mereka, Boruto itu mengatakan lagi nih, aku tetaplah seorang shinobi. Dan bam, the one and only Jogan sudah bisa dikendalikan. Nah itu akan kembali fast forward lagi ke episode pembukanya. Jadi kami pikir nih sudah sangat pasti Jogan itu akan dimunculkan dengan segera, karena mengacu perkataan Boruto dia itu masihlah seorang shinobi nih. Nah karena di chapter 79 dan seterusnya kenyataan berbalik pada Boruto, dia kehilangan semuanya, keluarga, teman, desa, dan aliansi yang menganggapnya sebagai seorang villain dan Otsutsuki berbahaya. Tapi dalam keyakinannya dia masihlah seorang shinobi. Dan di momen itulah, di saat-saat jalan Boruto sulit dan terjal seperti perkataan Hakuja Sennin, Jogan akan awakening dan juga terbangun sebentar lagi. Is that make sense? Nah gimana menurut kalian? So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai sekelumit awakening dan prediksi kita mengenai kebangkitan Jogan di era time skip ini. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.